Ia dikenal sebagai sosok yang selalu tampil sebagai pribadi soleh, rajin sholat, selalu hadir di masjid, puasa tanpa terlewat, dan tutur katanya di hadapan banyak orang penuh kesopanan. Semua mengira Salman adalah teladan kebaikan, hamba yang dicintai oleh langit dan bumi. Namun, saat ajal menjemputnya, malam itu terasa berbeda. Ada keheningan yang mengerikan. Ketika para malaikat turun menjemput, mereka terdiam dan menolak mendoakan dengan khusyuk, seolah ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak bisa mereka abaikan. Tanah di bawah jasad Salman pun gelisah, enggan menerimanya dengan tenang. Dan dari dalam kubur, suara tangisan terdengar, bukan hanya karena siksa, tapi karena penyesalan yang paling pedih. Amal-amal solehnya hangus oleh sifat yang tersembunyi selama hidupnya. Inilah kisah nyata yang menyadarkan kita bahwa tak semua yang tampak di permukaan adalah kebenaran hakiki. Dan bukan hanya amalan yang dinilai, tapi juga hati dan perilaku yang tersembunyi. Simak kisah Salman sampai akhir, karena di dalamnya tersimpan pelajaran yang mungkin selama ini kita abaikan, dan peringatan bagi siapa saja yang hanya menampilkan kebaikan tanpa membersihkan hati. Kan orang masih tertidur lelap di sepertiga malam. Lampu rumah Salman sudah menyala. Salat tahajud menjadi rutinitas, tilawah menjadi hiasan harinya, dan puasa sunnah ia jalani hampir sepanjang minggu. Insya Allah, husnul khatimah, kata orang-orang setiap kali menyebut namanya. Namun, tidak ada yang tahu bahwa di balik itu semua ada sisi lain yang gelap, sesuatu yang tidak pernah disentuh oleh mata manusia, tapi dicatat oleh penalangit dengan sangat teliti. Salman adalah anak tunggal. Ibunya sudah tua renta, ayahnya sudah wafat sejak ia remaja. Ia tinggal bersama ibunya di rumah sederhana di ujung kampung. Ibu yang mengandungnya dengan susah payah, yang menyuapinya saat sakit, yang mendoakannya dalam sujud panjang, kini hanya menjadi suara latar yang sering diabaikan. Salman memang tidak pernah memukul ibunya, tidak pernah mencaci maki secara langsung, tapi ia juga tidak pernah benar-benar memuliakannya. Ia menjawab pertanyaan ibunya dengan suara datar, bahkan sering menghela napas kasar jika ibunya meminta sesuatu yang sedikit merepotkan. "Bu, tolong jangan cerewet, saya baru pulang dari masjid," ucapnya suatu malam ketika ibunya hanya bertanya apakah ia sudah makan. Kadang ia membentak pelan saat ibunya lupa sesuatu. Kadang ia meninggalkan rumah dalam diam tanpa mencium tangan. Kadang ia membuat ibunya menangis tanpa pernah sadar air mata itu jatuh karena dirinya. Dan tetangga, bagi Salman, mereka adalah orang-orang yang belum mendapatkan hidayah. Maka ia merasa berhak mengabaikan mereka, bahkan meremehkan. Ketika tetangganya mengundang untuk sekadar makan bersama, ia menolak dengan wajah angkuh. "Maaf, saya tidak biasa kumpul dengan orang yang suka gibah," katanya datar. Padahal, itu hanya undangan sederhana. Mereka hanya ingin menjalin silaturahmi. Tapi Salman menutup pintu hatinya dengan dalih menjaga agama. Ia memperlakukan tetangga seperti makhluk yang tak layak disapa, tak layak dihormati, dan tak layak dihargai. Ia merasa tinggi karena sholatnya panjang, karena bajunya selalu putih, karena lisannya selalu berisi ayat. Tapi tidak ada yang tahu bahwa semua amal itu bisa jadi hanya hiasan, karena hati yang tersembunyi ternyata menyimpan penyakit yang sangat berbahaya. Tak ada yang bisa membantah amal Salman, tapi juga tak ada yang bisa membela hatinya. Ia tidak pernah mencaci, tapi sering melukai dengan sikap. Ia tidak pernah berdosa secara terang-terangan, tapi menyimpan kesombongan yang ia sendiri tak sadari. Satu-satunya yang tahu hanyalah langit dan bumi yang kelak akan menolaknya dengan diam. Maka inilah kisah tentang seorang lelaki yang dikira akan mendapatkan doa malaikat, tapi justru didiamkan. Dikira akan disambut bumi, tapi justru ditolak. Karena bukan banyaknya amal yang menyelamatkan, tapi hati yang bersih dan niat yang ikhlas. Dan Salman